Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fans serial drama India Kulpi Kumar Bajewala balik lagi bareng Mimin di channel Aca Nehi TV. Di video sebelumnya menceritakan bagaimana Amaira berhasil membuat Kulpi ditolak masuk sekolah oleh kepala desa. Kepala sekolah. Kepala sekolah menuduh Kulpi berbuat curang hingga kepala sekolah pun menegur Tepar dan Sikandar dan menyalahkan mereka karena telah berbuat curang. Tepar dan Sikandar mencoba membela Kulpi, akan tetapi kepala sekolah kekeh betekeh mengusir mereka. Udah pada subrek belum channel ini? Kalau belum, subrek dulu dong, dukung channel ini dengan cara jual HP Anda. Dan bagi kalian yang udah ubrek, makasih ya selalu mendukung ini, dan jangan lupa like, share, dan komen kalian Mimin tunggu. Oke, kita lanjut ke cerita Cekibrot. Saat Kulpi terus meyakinkan kepala sekolah, di tempat lain Mohinder sedang berbicara dengan Lopeli. Lopeli menyuruh Mohinder membawa Gunjan untuk perawatan. Lopeli akan menanggung pembiayaan perawatan Gunjan. Yang penting mereka pergi terlebih dahulu dari sini untuk sementara, agar Amaira bisa melupakan apa yang dikatakan Gunjan jika Amaira tidak melihat Gunjan. Sedangkan Tepar dan Sikandar yang berada di sekolah, Tepar pun mengeluh kepada Sikandar. Sikandar meminta tolong Tepar agar tenang. Tepar pun berkata, "Bagaimana anak saya, anak perempuanku telah bekerja keras. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kepala sekolah justru menuduh dia curang?" Saat mereka berbicara, ternyata Kulpi pergi dari sana hingga Sikandar dan Tepar pun mulai mencarinya. Di tempatnya terlihat Lopeli menelpon Amaira. Amaira pun berkata kepada ibunya jika rencananya berhasil untuk membuat Kulpi gagal diterima di sekolah itu. Namun Amaira begitu terkejut karena saat ia berbicara seperti itu, tiba-tiba Kulpi melihatnya sambil menangis. Kulpi berjalan ke arah Amaira sambil menangis dan berkata, "Jangan senang jika aku gagal." Amaira pun merasa lega karena ternyata Kulpi tidak mendengarkan perkataannya saat ia menelpon ibunya. Amaira berpura-pura menanyakan apa yang terjadi, lalu Kulpi pun menjelaskan apa yang dituduhkan oleh kepala sekolah. Lalu Amaira pun berkata, kenapa Kulpi tidak membela diri? Kulpi pun menjawab jika dia tuh sudah melakukannya, akan tetapi kepala sekolah tidak mendengarkan mereka dan justru malah memarahi kami. Amaira pun mencoba menenangkan Kulpi. Amaira berkata, "Jangan khawatir, kita akan menemukan sekolah lain." Kulpi pun menjawab sambil menangis karena ia telah mengecewakan Sikandar dan Tepar. Lalu tak lama Kulpi pun berlari dan pergi ke kantor kepala sekolah kembali dan memohon padanya. Namun kepala sekolah kembali mengusir Kulpi. Sedangkan di tempat lain, Tepar dan Sikandar masih mencari Kulpi. Setelah diusir oleh kepala sekolah, Kulpi pun mulai bernyanyi dan menjelaskan situasinya. Lalu Amaira, Tepar, dan Sikandar berjalan ke arahnya. Perlahan-lahan guru dan siswa-siswa lainnya pun berkumpul mengelilingi Kulpi. Tepar dan Sikandar menjadi emosional, sedih melihat apa yang dilakukan Kulpi. Sedangkan Kulpi terus bernyanyi sambil menangis. Kulpi sedang memikirkan semua penghinaan di benaknya saat ia bernyanyi. Lalu Kulpi pun mulai menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam lagunya. Dia memohon penjaga untuk membiarkan masuk. Tepar berlutut bersama dengan Kulpi. Hingga akhirnya membuat kepala sekolah pun terketuk hatinya mendengar lagu dari Kulpi. Ia pun keluar dan membuka pintu. Dia berkata, "Ini adalah kesempatan terakhirmu, jadi jangan buat kesalahan lagi. Dan jika kau buat kesalahan lagi, aku tidak akan memaafkanmu." Kata kepala sekolah. Mendengar itu Amaira pun menjadi kesal. Kepala sekolah pun menyuruh Kulpi masuk dan memulai ujiannya. Saat Kulpi sedang di dalam, Tepar dan Sikandar terlihat panik. Mereka takut Kulpi kembali ditolak oleh kepala sekolah dan gagal diterima di sekolah itu. Sedangkan Amaira sendiri sama terlihat panik, namun ia takut jika Kulpi diterima. Amaira berpikir jika Kulpi bukanlah temannya, sebaliknya dia adalah anak perempuan ayahnya, dan jadi saya ingin dia menjauh dari ayah saya seperti kata ibuku, pikir Amaira.
Lalu tak lama Kulpi pun berjalan dengan sedihnya keluar dari ruangan kepala sekolah. Melihat itu, Tepar dan Sikandar pun menyangka jika Kulpi ditolak oleh kepala sekolah. Ia pun berkata kepada Kulpi, "Jangan khawatir sayang, kita akan pergi dari sekolah ini dan mencari sekolah yang bisa menerimamu. Kau jangan marah ya sayang." Kata Sikandar dan Tepar, mereka pun mulai mengajak Kulpi untuk pergi dari sana. Akan tetapi tiba-tiba Kulpi tertawa terbahak-bahak membuat mereka terkaget. Ternyata si Neng Kulpi mengerjai ayahnya. Setelah terbahak-bahak, Kulpi pun menjelaskan jika dirinya sekarang bagian dari sekolah ini. Mendengar itu, Tepar dan Sikandar pun begitu girang dan berjoget beria bersama Kulpi. Lalu tak lama kepala sekolah pun berjalan keluar dari ruangannya dan memuji Kulpi bahwa dia sangat pintar. Lalu Tepar pun meminta maaf kepada kepala sekolah atas perilaku Kulpi. Sedangkan Amaira sendiri begitu terkejut dan melongo. Ia pun berpikir tentang peringatan yang diberikan oleh Lopeli jika Sikandar akan pergi meninggalkan dirinya sebagai ayah. Sedangkan Kulpi sendiri terlihat bahagia dan pergi menghampiri Amaira dan berterima kasih padanya. Ia pun memberikan pelukan erat pada Amaira. Lalu mereka pun bersiap akan pergi dari sekolah itu pulang ke rumah masing-masing. Di tengah jalan, Sikandar berpikir jika dia akan membuat Kulpi sibuk, jadi ia lupa untuk pergi ke Ciroli. Sikandar pun mengajak untuk mengadakan pesta untuk merayakan Kulpi diterima di sekolah itu. Akan tetapi, Kulpi berkata jika ia ingin pergi ke Ciroli. Lalu Kulpi pun berkata kepada Tepar, "Ayah, ayo kita pergi ke Ciroli. Aku sudah lama menunggunya dan ayah telah berjanji jika aku diterima di sekolah ini, kau akan membawa aku ke Ciroli." Kata Kulpi kepada Tepar, namun Sikandar mencoba menghentikan Kulpi. Dan ia pun berkata jika besok akan merayakan perayaan Diwali. Namun Kulpi tetap kekeh dan akan melakukan perayaan itu setelah mereka kembali dari Ciroli. Namun Tepar berkata dan meminta maaf kepada Kulpi jika mereka tidak bisa pergi hari ini. Tepar menjelaskan dia sudah memesan tiket pesawat akan tetapi dia ketinggalan pesawat. Jadi Tepar berkata kepada Kulpi jika mereka akan pergi ke Ciroli besok pagi, membuat Kulpi kesal lalu ia pun pergi. Lalu adegan berlanjut, mereka sudah berada di rumahnya. Amaira berkata kepada Lopeli jika Kulpi sudah diterima di sekolah itu dan menjelaskan jika Sikandar tidak ingin Kulpi pergi ke Ciroli. Mendengar Kulpi dan Tepar akan pergi ke Ciroli, ia pun berkata, "Apa yang akan dia lakukan di Ciroli? Tetap di sini sayang, aku akan datang kembali kepadamu, tapi aku akan pergi ke ayahmu dan mengatakan tentang sesuatu hal yang penting." Kata Lopeli, lalu ia pun dengan terburu-buru mencari Sikandar dan bertemu dengannya. Ia pun berbicara kepada Sikandar jika mereka harus menghentikan Tepar dan Kulpi pergi ke Ciroli. "Kita harus menghentikan Tepar dan Kulpi jika mereka pergi ke Ciroli, Sikandar. Kulpi hanya mendengarkan perkataanmu, tolong hentikan mereka." "Sekarang dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan itu karena kau, Lopeli. Dia telah menemukan kenyataan jika Tepar bukan ayahnya. Dan sekarang aku tidak bisa. Suatu hari semua akan menemukan kebenaran dan semua itu akan menjadi berantakan." Tidak, ini tidak bisa terjadi. Kau dan Tepar adalah teman dan kau harus menyelamatkan keluarga kita. Lakukanlah sesuatu untuk menghentikan mereka pergi ke Ciroli, Sikandar." Kata Lopeli memohon kepada Sikandar. Adegan selanjutnya, terlihat Sikandar diberitahu bahwa Tepar dan Kulpi sudah berangkat ke Ciroli dengan menggunakan mobil. Dan terlihat dalam mobil Kulpi begitu bersemangat bahwa ia akan pergi ke Ciroli ke desanya. Kulpi begitu bersemangat bahwa dia akan melihat mamanya dan desanya. Sedangkan di tempat lain terlihat Lopeli begitu khawatir dan cemas bersama Cutie karena ia tidak bisa menghentikan Tepar dan Kulpi pergi ke Ciroli. Lalu terlihat Cutie mencoba memanggil Nihalo. Saat yang bersamaan, Sikandar pun terlihat gelisah dan memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Kulpi. Sedangkan Kulpi sendiri bersama Tepar sudah
sampai di Cirori. Kulpi pun berkata jika tidak ada yang berubah di desanya, semua sama. Lalu terlihat beberapa warga berkumpul dan menyambutnya. Kulpi pun memperkenalkan mereka kepada Tepar. Tepar mengatakan bahwa dia adalah papanya. Lalu Kulpi melihat rumahnya dan berlari, tak sabar ingin masuk ke dalam rumah itu. Kulpi pun berlari memanggil-manggil ibunya. Namun ternyata pintunya terkunci, membuat Kulpi bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Tepar pun mencoba menenangkan Kulpi dan berkata, jangan khawatir, mereka pasti akan kembali. Sedangkan di tempatnya Lopeli masih begitu khawatir. Lalu Tony mencoba menenangkan Lopeli dan berkata, jangan khawatir, semua akan terkendali oleh ibumu karena ibumu telah memberikan banyak uang kepada Nihalo. Tony yakin jika Nihalo tidak akan membuka mulut tentang kebenaran itu. Sedangkan di tempatnya Sikander yang masih gusar dan gelisah memikirkan Kulpi yang pergi ke Ciroli. Ia pun mendapat telepon dari Mohander. Mohander pun memberitahu Sikander jika dia pergi bersama Gunjan untuk melakukan perawatan. Mendengar itu Sikander pun terkejut dan mengatakan kenapa dia tidak memberitahu Sikander. Namun Mohander menjelaskan jika Sikander harus merayakan Diwali bersama anak-anak. Sedangkan Kulpi sendiri yang mendapati rumahnya dikunci. Kulpi mulai merindukan ibunya. Kulpi berkata kepada Tepar jika dia selalu merasakan kehadiran ibunya. Lalu Tepar pun mencoba menghibur Kulpi dan menceritakan kisahnya bahwa dia pun telah kehilangan ibunya sejak dia masih kecil seperti Kulpi. Lalu Kulpi pun bertekad bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana sebelum dia melihat mereka. Lalu Tepar pun menyuruh Kulpi untuk tetap di sini. Dia akan mencari informasi tentang kemana perginya orang-orang rumah. Lalu tak lama Kulpi pun melihat Sikander menelpon Tepar. Ia pun mengangkat teleponnya, akan tetapi dia tidak berbicara sepatah pun. Sikander memanggil-manggil Kulpi, akan tetapi justru Kulpi malah memutuskan telepon itu. Kulpi pun berkata jika dia akan berbicara dengan Sikander hanya ketika dia mengetahui siapa ayahnya.